yang hadir? Tolong 4 ya, mohon daftar hadirnya diisi sambil lalu. Lengkap Ma'arif, alhamdulillah lengkap. Yang kedua Nakfesdam 2 hadir. Ada berapa semua? Ada 4. Oh, sudah izin. Berarti kemudian yang ketiga Lembaga Rabitoh Ma'ahid Islamiyah RMI, ada berapa Ustaz? Di 3 berarti. Oh, tapi izin kan ya? Ada yang tidak bisa hadir berhalangan tapi siap untuk berkhidmat di Lembaga Rabitoh Ma'ahid Islamiyah MWC Besuk. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Komisi A membidangi ada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, ada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam, dan juga ada Lembaga Rabitoh Ma'ahid Islamiyah. Dari hasil sidang Komisi A, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Besuk menyusun program kerja 1, pembinaan dan penguatan aswaja kepada guru lembaga pendidikan. 1, mohon perhatian dari semua yang hadir. Kalau ada masukan nanti bisa direvisi. Tahu sah? Ya. Kedua, pendataan lembaga pendidikan. Ketiga, mengadakan lomba dalam rangka Harlah NU di tingkat MWC NU Besuk. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pengurus ranting dan MWC untuk memajukan sekolah dan madrasah di bawah naungan Lembaga Ma'arif Kecamatan Besuk. Itu untuk Lembaga Pendidikan Ma'arif. Ada 4 program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 tahun yang akan datang. Kedua, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam juga ada 4 program kerja, yaitu 1, penguatan kapasitas keorganisasian ranting NU Kecamatan Besuk. Kedua, penguatan keaswajaan An-Nahdiyah kepada pengurus ranting NU Kecamatan Besuk. 3, mengaktualisasikan Sulam Safinah, pengajian kitab Sulam dan Safinah. Yang keempat, melaksanakan PDPKP NU. Itu merupakan 4 program kerja dari Lakpesdam MWC NU Besuk. Yang terakhir adalah Lembaga Rabitoh Ma'ahid Islamiyah RMI. Program kerja yang akan dilaksanakan yaitu 1, pendataan pondok pesantren di Kecamatan Besuk. Yang kedua, membangun kerjasama dan dalam peningkatan mutu pondok pesantren di Kecamatan Besuk. Yang ketiga, event bersama antar pondok pesantren untuk menjalin ukhuwah antar santri. Ini tadi. Kemudian yang terakhir, penguatan ke-NU-an santri di pondok pesantren se-MWC NU Besuk. Itulah
program kerja dari Lembaga Rabitoh Ma'ahid Islamiyah. Dari Komisi A, dari hadirin ini apa ada yang perlu direvisi atau sudah cukup? Cukup? Cukup ya, kalau cukup saya putuskan diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Amin. amin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Komisi B untuk menyampaikan hasil rapat komisi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembahasan di Komisi B. Ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LTNU. Yang kedua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama LTMNU. Yang ketiga Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah Les Bumi. Kami bacakan yang sudah disepakati oleh teman-teman tadi yang di grup kami. Yang pertama melakukan pembinaan agama melalui pemberian materi khutbah Jumat yang diedarkan ke seluruh ranting NU sekecamatan Besuk. Yang kedua membuat peta dakwah, menyusun materi untuk pelatihan sholat, pendidikan remaja memasuki jenjang pernikahan. Ya. Yang ketiga pengajian di majelis taklim. Yang keempat ini adalah pembinaan keagamaan anak usia sekolah, pembuatan website atau blog itu diganti dengan SKTM, yaitu surat keterangan terdaftar majelis. Ya. Surat keterangan terdaftar majelis ini nanti akan dimusyawarahkan dengan ketua pimpinan. Ya. Yang menerbitkan itu adalah Kemenak Kabupaten Probolinggo. Surat keterangan terdaftar majelis, ya, SKTM. Itu dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang barusan kami bahas. Poin kedua adalah Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama LTMNU. Yang pertama itu mendata masjid dan musola milik NU. Yang kedua adalah turba masjid di Kecamatan Besuk. Turba ke masjid-masjid di Kecamatan Besuk yang sudah dilaksanakan kemarin oleh MWCNU. Pengembangan fungsi masjid. Nah, pengembangan fungsi masjid. Penerbitan SK pengurus takmir masjid dan musola di bawah naungan NU Kecamatan Besuk. Berarti ini SK-nya dari MWCNU. Ya. Pembinaan imam khotib dan takmir pengurus masjid. Pertemuan rutin pengurus LTMNU tiap bulan Jumat manis. Jumat manis ya. Setiap Jumat manis tiap bulan. Yang selanjutnya pembinaan takmir masjid itu diganti pembinaan sholat tarawih. Kan sudah di atas sudah ada. Nah, pembinaan imam sholat tarawih. Yang 8 adalah studi banding. 9 menjalani kerjasama dengan lembaga instansi yang lain. Menjalin kerjasama dengan lembaga instansi lain. Yang terakhir adalah safari Jumat. Yang ketiga adalah Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Ini banyak pergantian dan banyak perubahan. Yang pertama membentuk ikatan alumni pondok pesantren itu ditiadakan karena banyak alasan yang tidak disepakati tadi. Yang kedua
membukukan dan mempublikasikan hasil kajian. Itu lembaga LBMNU, Basul Masail. Yang ketiga adalah bersama Suriah menjawab pertanyaan keagamaan. Itu diganti, yang pertama adalah menghadiri undangan Basul Masail, yang kedua adalah membahas as'ilah sebelum menghadiri acara Basul Masail bersama Rois Suriah dan Tanfidiyah. Ya, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah membentuk kelompok-kelompok musyawarah kitab kuning. Ya, membentuk kelompok-kelompok musyawarah kitab kuning. Sudah. Yang las bumi, poin keempat adalah las bumi. Yang pertama adalah menghidupkan kembali budaya dan seni Nahdien seperti pembacaan berbagai kitab maulid, manakib, burdah dan lain-lain dalam kemasan yang digemari oleh warga. Yang kedua adalah poin kedua, mengadakan lomba atau festival pembacaan berbagai kitab maulid dan burdah di setiap ranting, kemudian pemenangnya dilombakan di tingkat MWCNU. Yang ketiga adalah menuliskan dan menyebarkan kembali berbagai pujian sebelum sholat karya para kiai terdahulu. Contohnya sebelum sholat baca Allah wujud kidamba, karena sekarang itu banyak lagu-lagu yang hits ya. Itu karya ulama-ulama terdahulu, kita sepakati diadakan lagi. Ada penambahan lagi, yaitu yang keempat, pendataan Jamiah Hadroh sekecamatan Besuk, karena Ketua Las Bumi siap turun ke ranting-ranting kecamatan Besuk pada hari ini ya. Besok ya. Ini mau turun ini Ketua Las Bumi, ini permintaan tadi. Itu saja, mungkin ada pengurangan dan tambahan. Kebetulan di anggota Las Bumi itu atau ilah itu punya kesenian tradisional. Mungkin bisa ditambah menghidupkan kembali kesenian tradisional bernuansa Islami gitu ya. Gitu ya. Karena atau itu siap mau menampilkan, sebenarnya mau ditampilkan sekarang, gitu ya. Cuman beliau ini ke Krucil, dia dan siap kapanpun dia punya perkumpulan, ya. Dan sering memenangkan lomba-lomba. Cuman kemarin rontok di Pajarakan. Iya. Terima kasih. Menghidupkan kembali itu ya kesenian tradisional yang bernuansa Islami. Ya. Yang bernuansa Islami. Ya. Tadi tidak hadir Pak Tok. Oh iya, betul. Mohon maaf, bukan disingkirkan ini. Iya. Dulu kita itu punya gambus ya, itu Ustadz almarhum Ustadz Slamet. Jadi ya, mungkin gantinya itu saja. Gantinya dari gambus di Ustadz Slamet. Terima kasih. Ada tambahan? Ya, Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi. Nomor 5 poin yang berapa itu? 5 nomor 5 poin 5 pembinaan imam. Jadi hanya bukan sekedar imam sholat tarawih, tapi juga imam sholat Jumat. Di LTMN. Jangan hanya batas pada imam sholat tarawih, tapi juga imam sholat Jumat. Sudah ada di atas nih, maksud pembinaan imam, khotib dan takmir itu sudah. Ada sudah. Ya di atasnya. Yang lembaga takmir masjid 55 itu adalah pembinaan khotib dan takmir pengurus masjid. Sudah ada. Sudah. Mungkin yang lain yang di belakang, monggo. Usulan untuk lembaga dakwah LDNU tadi saya cermati belum ada pendataan kayaknya ya. Pendataan
majelis taklim sarwah-sarwah yang ada di Kecamatan Besuk itu ada berapa? Apa sudah ada datanya? Mana LTM ini? LDN. Nah iya, kalau mau turba sekalian mendata kan. Nah, berarti juga dimasukkan pendataan dan penguatan aswaja kepada majelis taklim. Sama Bisa. redaksinya berarti. Iya. Coba dibaca lagi, Pak tadi. Tidak ada. Oh, Tidak ada ini. Pendataan ini tidak ada. Ada pendataan dan penguatan aswaja kepada majelis taklim. Tambahan berapa? Jadi di bawah mana lah sebab di bawah safari dakwah di bulan Ramadan. LDNU. LDNU. Ya. Mungkin ini ada tambahan. LDNU LDNU ya. Ya, LDNU kemarin ketika kami itu ke donasi di SMP itu ya, di SMP itu kalau hari Jumat itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa keagamaan Ban Manis, dan dia Pak Guru sana itu kepala meminta kepada MWC sehingga kami akan membuat satu program. Jadi sebenarnya ada program sebelumnya adalah MWC Go to School. Masuk program kerja LDNU atau di program Tanfidz ya? Jadi masukkan ke Lembaga. ya, Oh, ke lembaga, kemudian implementasinya, ya, pelaksanaannya bersama kita. LDNU, lembaga dakwah. Ya. Ya. MWCNU Go to School. MWCNU Go to School. Benih gue sekarang. Segula. Kalau nanti LKNU itu nanti gue itu juga ada. Berarti ada 2 tambahan di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu 1 pendataan dan penguatan aswaja di majelis taklim. Kemudian apa boleh tak? MWCNU Go to School. Ya. Sudah? Cukup? Monggo. Cukup ya. Jadi sudah. Mungkin yang ketiga, bersama Suriah menjawab pertanyaan keagamaan, itu diganti ya, diganti bukan ya, setiap 3 bulan itu belum dibaca tadi ya. ya, Gimana redaksinya? itu diganti bersama Suriah menjawab pertanyaan, itu diganti setiap 3 bulan dilaksanakan kajian kitab kuning ya. Jadi poin ketiga itu dicoret ya, poin ketiga dicoret, itu diganti adalah setiap 3 bulan dilaksanakan kajian kitab kuning. Bagaimana? Sah? Sah. Dilanjutkan paparan dari Komisi 3. Kami persilakan. Wabarakatuh. Untuk Komisi C, pertama Lembaga Taklif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNU. Program pertama menerbitkan buletin bulanan MWCNU dengan nama Nahdlatul Ulama MWCNU Besuk. Ini usulan dari LTNU. Nanti kalau Roy Surya dan ketua mau diganti namanya, monggo kita makmuman. Itu buletin kemarin itu apa sudah istilahnya, jangan buletin ya, mungkin dengan bahasa lain atau berbasis digital itu ya. Masa buletin itu kan rata-rata agak aneh ya, ke apa buku ya, buletin itu mungkin bisa di buletin ini. Buletin. Iya betul. Digital, iya. Ya. Ya. Nah. Elektronik. Iya elektronik, tetap buletin gitu ya. Buletin sudah diganti ini. Yang awalnya buletin diganti buletin ya. Elektronik buletin. Tetap namanya Endohuso itu ya, kemarin itu. Nanti disepakati namanya apa? Sekarang kita Usulan tadi Nahdlatul Ulama MWCNU Besuk, ini usulan tadi. Ya, nanti teknis.
Nanti masih istiharoh nanti. Nanti disampaikan Ya. dulu kan. Udah syuting dia mas. Digital ya. Yang kedua, mengelola akun sosial media, website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Insya Allah di bulan Desember selesai dibuat semuanya. Selesai dibuat. Amin amin. Yang ketiga, ngaji digital. Ini penguatan untuk semua pengurus dan ranting nanti akan diadakan ngaji digital semuanya biar melek semua tentang media sosial. Lanjut, lembaga yang kedua, Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LBH-NU. Pertama, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Yang kedua dan yang ketiga saya gabung ini memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ini bentuknya nanti kerjasama dengan advokat yang ada di wilayah Kecamatan Besuk nanti. Yang ketiga, unit pengelola zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama UPSIS NU. Pertama, menggalakkan koin NU. Yang kedua, mendirikan UPSIS MWC. Alhamdulillah sudah ada dan sudah ada pengurusnya. Yang ketiga, mendirikan UPSIS di setiap ranting NU. Alhamdulillah tinggal 3 ranting yang belum berdiri. Insya Allah langkah cepat, insya Allah sudah selesai semua katanya. Bentar Ustaz, instruksi. Jangan mendirikan, membentuk mungkin. Oh, membentuk. Jangan kalau mendirikan mencegah ya. Membentuk ya tadi. Membentuk UPSIS di setiap ranting NU yang tinggal 3. Insya Allah waktu dekat diselesaikan semuanya. Tahun ini sudah selesai. Yang keempat, menganjurkan pembukaan rekening seluruh UPSIS. Alhamdulillah sudah ada sebagian UPSIS yang membuka rekening atas nama UPSIS. Untuk selebihnya nanti kami anjurkan membuka rekening di BMT NU Kota Karaksan. Diwajibkan. Soalnya sudah ada yang ada, makanya kita untuk yang ada biar dilanjutkan, untuk yang belum kita wajibkan ke BMT NU. Nah, itu. BMT NU. Kita banyak hutang masyarakat. Wajib itu. Enggak, karena ada BMT lain. Ya kan? Lanjut, nomor 5, membuat buku saku zakat. Nomor 6, menghimpun zakat, infak dan sedekah dari muzaki. Nah, ini mungkin nanti ada pendataan nanti khusus ini. Nah, kalau kata Imin. Nomor 7, santunan atau pemberdayaan duafa. Yang nomor 8, minta doanya mudah-mudahan terwujud operasional mobil sehat NU. Insya Allah. Amin, amin, amin. Nomor 9, pelaporan keuangan UPSIS kecamatan dan UPSIS desa kepada Lazisnu Kota Karaksan. Nah, ini untuk semua UPSIS di ranting itu wajib membuat laporan yang dilaporkan kepada MWC dan nantinya MWC melaporkan ke PCNU Kota Karaksan. Nomor 10, melakukan pertemuan rutin UPSIS sekecamatan Besuk 1 bulan 1 kali. Nomor 10, jangan lupa ini peringatan 5% untuk MWC NU Besuk. Nah, ini mengingatkan. 12, pengurus UPSIS MWC NU Besuk menghadiri tekap koin UPSIS ranting. Kenapa? Karena setiap 5%-nya katanya sulit. Akhirnya pengurus memutuskan setiap ada tekap koin di ranting, pengurus UPSIS MWC NU Besuk siap menghadiri di ranting. Nah, itu katanya. Langsung ditarik lah itu. Yang mungkin perlu direvisi yang 5% Ustaz. Itu kan tahapan. Kalau itu diputuskan nanti seterusnya 5%. Oh gitu. Itu kan mesti tahap pertama 5%. Nanti karena ketentuannya sampai 20%.
Mungkin dari tahapan pertama 5% gitu. Mungkin tahun Pak, pertama mungkin bahasanya gimana? Baca coba lagi Ustaz. Bahasanya. Baca coba. Seksinya bagaimana? 5% perolehan UPSIS ranting ke MWJ UNSU. Gitu. Paten kok gitu. Ya. Tahap awal. Gini, ketentuan PP itu sebenarnya adalah 20%. Nah, sehingga EWJNU ini kan masih awal dalam artian sehingga membuat suatu kebijakan sesuai dengan kesultanan kemarin gitu ya. Tahap awal itu ada 5%. Dia menuju kepada 20%. Jadi istilahnya ini kewajiban gitu ya, kewajiban UPSIS dia terhadap kewajiban UPSIS ya untuk tahap pertama itu adalah 5% menuju 20%, gitu aja lah ya. Oke. Dan bagi 25% itu yang kalengnya sudah lunas gitu ya, 5%. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun gitu ya. 5% menuju 20%. Nah, siap berarti rantingnya itu. Sesuai ketentuan PBNU. Sesuai ketentuan ya PBNU. Tahu, semua pengurus ketua UPSIS itu tahu gitu ya. Dan nomor 13, studi banding. Insya Allah kita studi bandingnya di keluar kota, karena di dalam kota perolehan koin NU-nya sudah di bawah MWJ dan UNSU. Nah itu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk MWJ. Ya perlu diinformasikan, sementara bulan ini MWJ ranking pertama MWJNU karena 42 hampir mau masuk 43, yang lain masih di bawah 40, sedangkan kita hanya 14. Andai kata ini 17 desa, insya Allah akan melampaui 50 gitu ya, itu perolehan. Jadi perolehan kita itu boleh dikatakan apa, statistiknya itu ya stabil gitu ya. Ini luar biasa. Terima kasih. Lanjut lembaga yang keempat, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama LPNU. 1. Mendirikan cabang BMTNU Kota Geraksan di Kecamatan Besuk. Alhamdulillah ini sudah didukung oleh pengurus BMT-nya sendiri. Ini sudah, insya Allah waktu depan, tahun depan sudah terwujud di kantor MWJ Besuk. Nomor 2, mendirikan usaha-usaha ekonomi yang prospektif untuk penguatan sumber dana jamiah. Nomor 3, pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat ekonominya warga miskin. Nomor 4, pengembangan beras zakat fitrah bernusantara. Insya Allah nanti kerjasama dengan kepala desa, takmir masjid, dan tokoh masyarakat. Kesehatan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, memberikan advies dan saran terkait dengan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perilaku sehat warga. Yang kedua, lembaga kesehatan LKNU. Yang kedua, memberikan penyuluhan terkait pentingnya program pemerintah seperti BPJS dan lainnya. Yang ketiga, mengusahakan berdirinya Balai Pengobatan NU di MWJ NU Kecamatan Besuk. Yang keempat, memberikan program pengobatan gratis dan sunatan massal di setiap kegiatan besar MWJ NU Kecamatan Besuk. Yang kelima, setiap ada kegiatan selalu koordinasi dengan instansi terkait. Itu dari LKNU. Terus dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU. Yang pertama, pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, melakukan sosialisasi keluarga maslahah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, mengadakan diklat keluarga maslahah. Yang keempat, setiap kegiatan selalu diupload di medsosnya MWJNU sebagai sarana informasi dan komunikasi.
Itu dari LKKNU. Berikutnya dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama LWPNU. Yang pertama, mendata tanah wakaf di wilayah MWCNU Besuk. Yang kedua, membantu merubah nazir perorangan menjadi nazir organisasi. Yang ketiga, membantu pensertifikatan tanah wakaf NU. Yang keempat, pembinaan nazir. Itu dari LWPNU. Berikutnya dari Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama LPPNU. Yang pertama, melakukan studi banding. Yang kedua, peningkatan SDM petani. Yang ketiga, mendorong diversifikasi usaha tani dengan kolaborasi dengan lembaga LPNU. Ini menyangkut masalah usaha. Yang keempat, kerjasama dengan dinas terkait dan Balai Pengembangan Pertanian untuk akses para petani. Yang kelima, mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian. Terus yang keenam, menyediakan SLPHT atau Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau tempat praktek di lahan. Itu dari LPPNU. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, jangan ditutup dulu, belum. Ya, LKK lagi. LKK. Saya yang pertanian dulu. Pertanian mana Pak Saleh? Hah? Ini mungkin Nawawi ya. Yang pertanian Pak Nawawi, tolong ini keluar masyarakat apa ada dimasukkan program terkait dengan pupuk ini. Bagaimana jenengan bisa koordinasi dengan pertanian yang ada di Kecamatan Besuk ini. Kelangkaan pupuk masuk arus ini. Bayar makanya gimana koordinasi kan ini kan masuk program ini. Sampaikan ini dari NU bahwa sekarang terus saya mau nyapu tak nemu lah pupuk hari ini sudah bini setongku. Monggo masukkan ini Pak, tolong dimasukkan kira-kira apa bunyinya ini. Data kelangkaan pupuk ini kita walaupun gaya apa melalui pupuk kandang atau bagaimana biar petani tidak menjerit Pak Nawawi. Ya. Masuk di sini, belum masuk tapi ya. Masuk. Coba baca lagi. Baca coba lagi coba. Yang pertama, melakukan studi banding, meningkatkan SDM petani, mendorong disertifikasi usaha tani, kerjasama dengan dinas terkait dan Balai Pengembangan Pertanian untuk akses para petani, mengadakan pelatihan di bidang pertanian, menyediakan SLPHT Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu atau tempat praktek. Hamanya ini kan hamanya bukan untuk pupuk-pupukasinya. Itu ada prakteknya. Oh juga. Bukan cair maupun padat. Masuk di dalam ini ya? Iya. Berarti sudah masuk terkait masalah pupuk ya, juga masuk.